Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Roh Kudus Memulihkan. Jadi saudara, dari serangkaian kebenaran yang sudah kita pelajari hari-hari ini, kita bisa simpulkan bahwa Roh Kudus sungguh sangat kita perlukan. Sebab tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin menjadi umat yang berkenan kepada Allah. Roh Kuduslah yang akan memulihkan keadaan atau hidup kita sebagai orang percaya yang benar. Hanya oleh Roh Kudus kita akan diubahkan menjadi manusia baru, akan diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Dan itu dimulai ketika keberadaan Roh Kudus dalam diri kita memperbaharui hati dan roh kita. Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara, ayat ini harus kita pahami dengan benar. Saya katakan demikian, sebab hampir semua orang Kristen memahami ayat ini secara mistis, di mana sepertinya melalui ayat ini Allah berjanji memberikan hati dan roh yang baru kepada bangsa Israel secara sepihak, dalam arti karena kemauan Allah, dan tidak menuntut apapun dari bangsa Israel. Bangsa Israel hanya dapat menerima saja, bahkan tidak mampu menolaknya. Itu tidak tepat, kalau tidak boleh saya katakan salah, saudara. Padahal sejatinya tidak demikian. Dari ayat 27, sangat jelas dikatakan bahwa Allah akan memberikan rohnya diam di dalam batin bangsa Israel. Roh Allah inilah yang akan membuat bangsa Israel sanggup melakukan segala ketetapan dan peraturan Allah. Dan seiring mereka melakukan ketetapan dan perintah-perintah Allah dengan setia, hati dan roh mereka dibaharui, dipulihkan. Begitu maksudnya. Jadi bukan sesuatu yang mistis, saudara. Bagi kita umat perjanjian baru, tidak berbeda. Hati dan roh yang baru juga akan kita peroleh, sebab Allah memberikan rohnya, yaitu Roh Kudus, untuk berdiam di dalam diri kita. 1 Korintus 3 ayat 16. Roh Kudus inilah yang akan memimpin hidup kita, sehingga kita tidak hanya sanggup mengerti kehendak Allah, mengerti pikiran Allah yang adalah firman, tetapi juga membuat kita sanggup mengenakannya, sehingga firman itu benar-benar menguasai hidup kita, bukan hidup kita yang menguasai firman. Saudara, ketika hidup kita dikuasai oleh firman, maka
maka hati dan roh kita menjadi baru. Tapi ingat, pembaharuan ini bukanlah momentum atau suatu peristiwa, tapi proses panjang sepanjang hidup kita. Maksudnya adalah terus dibaharui dari hari ke sehari. Efesus 4 ayat 23-24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, dengan cara inilah, saudara, Roh Kudus itu memulihkan keadaan orang percaya yang tadinya masih mengenakan manusia lama, diubahkan keadaannya menjadi manusia baru. Yang tadinya ciptaan lama menjadi ciptaan baru. Yang tadinya berkodrat dosa menjadi berkodrat ilahi. Kalau kita perhatikan proses pemulihan ini, sebenarnya banyak orang Kristen yang belum dipulihkan. Buktinya masih banyak yang mengenakan manusia lama. Masih banyak yang mudah emosi, yang menyimpan dendam dan kebencian, egois, tidak mau peduli dengan keadaan orang lain, masih jemawa, masih mencintai dunia, dagingnya masih kuat, dan sebagainya. Kenapa bisa begitu? Karena mereka tidak mengerti kebenaran ini. Kenapa sudah menjadi orang Kristen lama kok masih tidak mengerti kebenaran? Sebab mereka hanya sekedar tahu bahwa Roh Kudus bisa memulihkan, tapi tidak mengerti bagaimana cara atau mekanisme Roh Kudus memulihkan. Jadi melalui kebenaran ini, kiranya kita dicerahkan, kita jadi mengerti, dan kita mau mengikuti proses pemulihan oleh Roh Kudus sampai kita benar-benar menjadi manusia dan ciptaan yang baru di dalam Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.